Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Di antara jenis kufur adalah kufur nikmat. Jika kita tidak pandai bersyukur, tidak sering bersyukur atas nikmat Allah, maka kita akan menjadi kufur. Nauzubillah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kebalikan dari syukur adalah kufur dalam ayat ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus bersyukur insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya pertama mohon maaf pertemuan bulan kemarin tidak bisa hadir karena luar kota. Pada hari ini bisa kita sambung lagi kajian Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa, dengan menggunakan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa' syafi. Penjelasan lengkap bagi orang-orang yang bertanya tentang obat penyakit hati, penyakit jiwa dan seterusnya dalam Islam. Jadi penyucian jiwa dalam kitab ini, Masya Allah, kita sudah sampai pada fasal 42. Ini karena dibagi per fasal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, wa min uqubatiha annaha tuzilu ni'am al-hadir wa taqta'u ni'am al-wasilah fatazilul hasil wa taqta'ul wasil fa inna ni'amillahi ma khufiza mawjuduha bimithli ta'atih wa lastujliba mafquduha bimithli ta'atih fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atih. Maka ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli syai'in sababa. Kata beliau, di antara pengaruh maksiat, pengaruh kotornya jiwa kita itu dengan dosa, ya, dengan maksiat, di antara pengaruhnya adalah menghilangkan nikmat yang sedang Allah berikan pada kita, memutuskan nikmat yang ada, menghilangkan nikmat yang sedang kita nikmati, dan memutuskan nikmat yang akan Allah berikan pada kita. Jadi rizki itu, Bapak Ibu sekalian, ada rizki yang sedang berjalan. Bahasa kita sekarang rizki existing, yang sedang kita nikmati rizki itu. Ada rizki yang akan Allah berikan, Allah akan turunkan. Karena Allah menjanjikan kita itu Rezeki kita masing-masing itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin anzalnahu biqadar." Kalau Allah berikan semua rezeki manusia ini, hamba, Allah tidak sebut manusia, mohon maaf. Allah sebut hamba. Kalau Allah kasih semua rezeki hamba itu, langsung banyak dikasih, maka dia biasanya akan merusak di muka bumi, akan bermaksud. Tapi Allah turunkan rezeki itu biqadar, sesuai kadarnya. Jadi rezeki itu sudah ditakdir, sudah dikadar oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah. Nah, kalau kita bermaksiat, rezeki yang sudah kita nikmati itu hilang. Dan rezeki yang Allah takdirkan untuk diberikan kepada kita putus. Akibat maksiat, akibat dosa. Kenapa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Fa inna ni'amillahi ma hufiza mawjuduha bimithli ta'atih. Karena sebagian nikmat, ya, karena nikmat-nikmat Allah itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijaga oleh ketaatan kita. Nikmat itu langgeng, terus kita nikmati nikmat Allah itu karena adanya ketaatan kita, disebabkan ketaatan kita. Terjaga, terpelihara karena ketaatan kita. Contoh, nikmat di sini umum, bukan hanya nikmat fulus, uang, rizki, tetapi juga nikmat itu kesehatan misalnya. Ketika kita bermaksiat, Allah turunkan sakit, putus nikmat kesehatan itu, berhenti. Tiba-tiba kita sakit. Coba periksa diri kita Bapak Ibu, biasa kita sering begitu enggak? Ada dosa dikit, sakit. Putus. Makanya para salafus saleh, para sahabat seperti Muaz bin Jabal, dalam beberapa asarnya, kata-katanya beliau berkata begitu. Dulu kami kunna na'rifu athari dzunubina. Dulu kami paham betul pengaruh dosa yang kami lakukan itu pada diri kami. Dari mana taunya? Dari istri-istri kami, dari kendaraan kami, dari anak-anak kami. Jadi kalau kami itu bermaksiat, ada maksiat kecil, bukan maksiat besar Bapak sekalian. Ketika terjadi maksiat kecil, itu pengaruhnya ke keluarga kami. Tiba-tiba istri bawel mulu, ngomel sama kita. Anak nangis mulu. Kenapa? Lagi dicabut nikmatnya oleh Allah karena ada maksiat yang kita lakukan. Sensitif begitu itu para sahabat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian sakit, ditimpa sakit, biasanya ada dosa yang dibersihkan oleh Allah dengan sakit itu. Ada ucapan Nabi ketika menjenguk orang sakit, dan ini sunnah Bapak Ibu sekalian. Doanya itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas sakitmu itu dengan nikmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau kita udah pilek dikit, lemas, ada maksiat, lagi dibersihkan, jadi otomatis dia. Tubuh kita itu kalau sudah sering berhubungan dengan Allah, jiwa kita ini sudah sering berhubungan dengan Allah, sholatnya, sudah seterusnya. Kapan kita maksiat kecil, itu langsung refleks badan kita tuh. Ya. Kalau zaman dulu orang bilang ini ilmunya wali, bukan. Memang begitu orang itu kalau sudah berhubungan dengan Allah, intens hubungan dengan Allah. Kapan dia maksiat? Ada tegurannya. Itu kasih sayang Allah. Kalau orang kafir Bapak Ibu sekalian, mau membunuh orang, mau jahat, mau dosa besar seperti apapun, enggak ditegur sama Allah, enggak dikasih sakit Pak. Jadi jangan sampai kita
nyamain tuh. Itu orang kafir maksiat tiap hari kok nggak sakit. Beda. Makanya kata Allah hamba. Kalau mereka itu bukan hamba lagi. Hamba itu orang yang menghamba pada Allah. Kalau mereka enggak. Ya. Tidak menghamba sama Allah. Mereka menghamba sama dunia. Ya. Makanya kalau tidak mau ditegur oleh Allah lagi, tidak mau diperingati sama Allah lagi, udah enggak usah Islam lagi. Enggak ditegur itu. Ya. Kapan ditegurnya? Nanti di akhirat. Azabnya itu di akhirat. Kalau kita ini karena disayangnya sama Allah ditegur. Kayak kita punya anak. Kira-kira anak orang tiap hari enggak kita tegur, kita nasihatin. Kalau anak kita tiap hari, nah jangan begitu. Kenapa? Karena dia interaksi sama kita. Begitu juga kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah nikmatnya hamba Allah itu. Ya, salah dikit ada peringatannya. Ada alarmnya dalam tubuh kita. Lalu kata beliau, jadi nikmat itu dipelihara dengan ketaatan itu. Walastujliba mafquduha bimithli ta'ati. Maka hilangnya nikmat itu, mafquduha, hilangnya nikmat itu ketika hilangnya taat. Jadi bukan cuma maksiat. Misalnya sering sholat tahajud, karena sibuk, karena macam-macam, tinggalin sholat tahajud. Itu biasa nikmatnya juga akan hilang. Nikmat yang selama ini diberikan hilang. Dengan maksiat, ninggalin amal yang sudah kita taat lakukan itu akan menghilangkan nikmat itu. Misalnya nikmat dia kalau sudah baca Quran nangis. Dia kalau udah sholat nangis. Ya. Ketika dia ninggalin baca Quran, ya mulai baca Quran lagi udah nggak bisa nangis. Itu nikmat juga, nikmat bisa nangis, bisa tersentuh, itu nikmat Bapak Ibu. Ketika dia sholat kok nggak sehusu kemarin, ada nikmat khusyuk yang dicabut oleh Allah. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sering cerita di sini, kalau nggak salah sudah pernah cerita ya. Ini bukan kisahnya salafus saleh, orang zaman kita tuh, seorang ustadz soleh. Suatu ketika, biasanya kalau dia sholat pasti khusyuk. Allahu Akbar. Ulang lagi, kok nggak khusyuk ya? Allahu Akbar. Gak enak sholatnya. Itu biasanya kalau sudah Allahu Akbar udah selesai, nyaman, udah hidup tuh ngobrol sama Allah, alhamdulillah. Nah ini enggak. Nah mestinya kita sensitif gitu. Kualitas khusyuk kita itu periksa terus setiap hari, setiap sholat. Jangan sholat yang penting sholat, enggak. Karena sholat itu tidak berulang Bapak Ibu sekalian. Zuhur hari ini tidak berulang, subuh hari ini tidak berulang. Sekali saja kita sholat subuh hari ini. Kalau sudah nggak khusyuk ya udah hilang hari ini. Nah ketika dia periksa, apa nih? Cek ternyata, tanya istrinya, kita makan dari mana? Coba. Ibu beli apa tadi? Lalu kemudian nggak ada, biasa. Dia tanya, susu yang saya minum hari ini, susu dari itu, kebetulan dia punya sapi perah. Dari sapi perah, susu asli. Cek kami sapinya itu, sapi perah. Ternyata bobol pagarnya itu. Sapinya itu makan rumput orang lain. Oh, kata dia, ini penyebabnya. Susu yang kita minum dari sapi ini, sapinya makan rumput orang lain yang tidak izin. Ini yang membuat syubhat. Lalu dia minta maaf sama kebun tetangga, cari orangnya di mana nih, orangnya di Jakarta lagi gitu kan. Hari kebetulan tahu, dia minta maaf,
sapi saya kemarin makan rumput Anda, tolong dihalalkan. Besoknya sholat udah khusyuk kembali. Sekali. Jadi pengaruh makanan yang nggak jelas masuk ke tubuh kita, pengaruh terhadap ibadah. Jadi kita ini usia 40 tahun ke atas ini, Bapak Ibu sekalian, cek kenapa kita nggak khusyuk. Ya. Biasanya dari makanan, Bapak Ibu sekalian. Ada maksiat, ada dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa itu, baik disengaja maupun tidak disengaja, berpengaruh terhadap nikmat itu. Nikmat-nikmat Allah, nikmat khusyuk, ya, nikmat bisa sedih ketika baca Quran, nikmat terketuk hati ketika dengar nasihat dan seterusnya, itu nikmat. Jangan kita kira nikmat itu hanya fulus, gaji naik dan seterusnya, enggak. Sebenarnya termasuk itu juga. Nyari rezekinya susah. Allahumma rzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban. Biasanya nyari kerja itu mudah, kok jadi susah? Ada masalah kita dengan Allah. Ada masalah maksiat, istighfar cepat. Makanya hadisnya banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sulit hidupnya, banyak istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar yukhrijuhu Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang terus melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari kesusahan yang dia alami, kesulitan yang dia. Dan Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi. Hadis sahih. Kemudian kata beliau, fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi wa qad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli syai'in sababa. Karena sesuatu itu yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada sebabnya. Sesuatu itu pasti ada sebab. Li kulli syai'in sababa, dalam surat Al-Kahfi ya, surat Al-Isra. Fattabi' sababa, ikuti sebab itu. Konsisten dengan sebab itu. Enggak ada Allah nurunkan rezeki itu Bapak Ibu, doa langsung turun dari langit, enggak ada. Nabi pun tidak boleh. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu apa yang tidak makbul doanya? Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit apapun, bisa menghidupkan burung hidup kembali, terbang kembali. Angkat tangan dikit, terjadi sesuatu. Itu Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Hawariyun itu yang 12 orang muridnya minta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, coba minta pada Allah, engkau kan makbul doamu. Coba Allah turunkan makanan, ma'idatan minas sama, makanan dari langit, biar turun. Lalu Nabi Isa berdoa kepada ya Allah, mereka minta makanan dari langit, ya Allah. Allah marah. Kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, kenapa mereka berdoa begitu? Ya Allah, karena mereka ingin lebih kuat imannya. Alasannya Nabi Isa. Tapi diancam sama Allah, saya akan turun, aku akan turunkan. Fa innaha munazzilatun ilaihi. Saya akan turunkan untuk kepada. Tapi kalau mereka kufur setelah aku turunkan ini, diancam sama Allah, ada syarat. Maka lau azibannahum, aku akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah aku timpahkan kepada manusia lain. Maksudnya apa? Jangan minta macam-macam tanpa sebab. Bapak Ibu sekalian, padahal Nabi. Ya gimana kita? Harus ada sebab, harus ada nyari rezekinya, gitu, kerja, ya, dan sebagainya. Sehingga Allah turunkan rezeki dari sebab itu. Fattabi' sababa, kata Allah, ikuti sebab itu. Semua sesuatu tanpa sebab. Bahkan Siti Maryam itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebani Allah, taklif. Dibebani, bebannya berat sekali. Punya anak akan melahirkan Nabi Isa tanpa ibu.
Bebannya berat sekali Bapak Ibu. Maaf saya. Saking berat beban itu, kata Siti Maryam, kenapa aku dilahirkan untuk memikul beban ini? Sampai ngeluh begitu kepada Allah. Kenapa aku nggak mati saja? Saking beratnya beban. Nah, dengan beban itu Allah kasih dia anugerah. Kata Allah, kamu minta apa saja? Kata Siti Maryam, saya agak lapar karena apa namanya, melahirkan, hamil itu agak berat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fakhuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit ilaiki rataban janiya. Coba, kata Allah, orang hamil, Pak, hamil besar, mau melahirkan, lemah luar biasa, tapi dia ingin makan sesuatu yang segar gitu. Ya, jadi orang hamil itu kasih makan yang segar, Pak. Ini ayatnya gitu. Mau bayinya lahirnya mudah. Kata Allah, kamu sekarang itu bersandar di pohon kurma. Pohon kurma waktu itu masih mengkal-mengkal, Pak. Rutaban janiyah, rutab itu kurma yang mengkal. Kata Allah SWT, karena harus sebab, Pak. Nggak mungkin turun langsung, itu kurma itu nggak boleh turun langsung, harus ada sebabnya. Apa kata Allah? Goyangkan kakimu. Jadi dia lagi begini, goyang begini, maka akan jatuh tuh buah kurma. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pernah lihat pohon kurma, mungkin umroh haji ke kebun kurma, itu kurma digoyang sama 40 orang, Pak. Nggak mungkin jatuh buahnya. Tapi orang hamil bisa jatuhin pohon buah kurma gitu loh itu. Ya, dengan goyangkan kaki saja gitu. Kenapa? Butuh sebab. Allah bisa saja turunin langsung gitu. Tapi butuh sebab. Gak boleh kita tidak melakukan sebab itu. Itu yang kita sebut dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhtiar. Harus ikhtiar. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga taat itu bagian dari ikhtiar kita. Ketika putus taat, putus nikmat. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sababan bijalabihi wa afatan bibutlihi. Dia akan menjadi sebab diturunkannya nikmat dan juga akan menjadi sebab ditutupnya nikmat. Masya Allah. Fasal yang 42, Bapak Ibu sekalian. Kita pindah ke fasal yang lain. Wa min uqubatiha annaha tuba'idu minal abdi waliyuhu wa anfa'al khalqu lahu wa ansahahum lahu wa min sa'adatihi fi qurbihi minhu wa huwa al-malikul muwakkalu bihi wa tadanna minhu aduwahu wa aghashsha al-khalqa lahu wa azamahum dararan lahu wa huwa syaitan. Di antara sebab, di antara pengaruh dosa itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selain tadi memutus rezeki, menghilangkan rezeki yang ada, memutus rezeki yang datang, yang kedua ini membuat hamba dengan Allah itu jaraknya jadi jauh. Jadi kita dengan Allah berjarak ketika kita bermaksiat. Yang kedua, yang berikutnya, membuat kita tuh, orang lain itu kurang bermanfaat dengan kita, atau kita kurang bermanfaat dengan orang lain. Orang itu tidak jadi minta tolong sama kita, karena Allah putus manfaat kita kepada manusia lain itu, Allah putus. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kita tuh, kalau kita berkeluarga Bapak Ibu sekalian, selalu kita tuh memiliki pengaruh kepada keluarga kita. Disegani sama anak, ya.
dicintai sama istri, cintai sama anak dan seterusnya. Nah, pengaruh dosa itu pengaruh kita itu jadi berkurang kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Pengaruh Allah juga berkurang, pengaruh makhluk kepada kita juga berkurang, pengaruh kita kepada makhluk juga berkurang. Bapak Ibu sekalian, makanya para ulama begini sering mengatakan ada, kalau kami penceramah, para ulama, para ustadz ini nasihatin anak, nasihatin istri, udah enggak mempan. Bukan istri, bukan anak yang salah, tapi kita yang suami ini yang salah, yang ada maksiat dengan Allah, sehingga kita pengaruh kita kepada istri itu berkurang. Coba Bapak sekalian, dahsyat ini. Kalau para pengkhotbah, penceramah berceramah, kurang didengar orang ceramahnya, hati-hati. Ini saya buka nih kartunya nih. Biasanya penceramahnya melakukan maksiat, karena pengaruh ceramah itu berkurang. Jadi Bapak sekalian, kurang didengerin ceramahnya, hati-hati. Bukan makmumnya, bukan jamaahnya yang salah, mungkin kita hubungannya dengan Allah bermasalah. Jadi kata para ulama, ma sadara minal qalbi wasala ilal qalbi. Biasanya sesuatu yang disampaikan dari hati nyampe ke hati, Bapak Ibu. Kita nih bukan cuma para ustadz ya, para ulama, tapi kita ini menasihati anak-anak kita. Kalau nasihat itu enggak keluar dari hati, enggak nyampe ke hati anak kita, Pak. Bayangkan kalau hati kita kotor, bagaimana mau nyampe itu nasihat? Nah, ini salah satu penyakit, akibat dosa yang kita lakukan. Akibat yang ke-43 nih. Pengaruh dosa yang ke-43. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi wa anfa'al khalqu lahu. Jadi orang, dia jadi kurang bermanfaat bagi orang lain. Wa ansahuhum lahu. Nasihatnya juga tidak bermanfaat. Wa min sa'adatihi fi qurbihi minhu. Dekatnya dia dengan orang lain itu jadi enggak bermanfaat gitu. Masya Allah. Jadi kita dekat sama keluarga kita, itu kedekatan kita sama keluarga tuh jadi masalah bagi keluarga. Nah, di sini sering terjadi problem keluarga itu di sini, Pak. Kok istrinya udah jadi nggak senang, suaminya ada di rumah terus gitu. Bukan karena suaminya penganggur, bukan. Kadang juga punya pekerjaan suaminya, cuma istrinya nggak. Kamu kok di rumah mulu gitu. Keluar kayak keluarga begitu. Jadi kalau istri sudah begitu, Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita. Ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Anak-anak kita nggak ada ngomong, kok ini Abi, Papa ada di rumah terus. Kalau ada di rumah, anak-anak itu nggak nyaman gitu. Hati-hati. Perlu kita periksa. Kenapa? Karena pengaruh kita, manfaat kita kepada mereka itu dikurangi sama Allah gitu. Kenapa dikurangi sama Allah? Karena maksiat yang kita lakukan. Nauzubillah. Begitu juga pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pemimpin keluarga. Bagaimana pemimpin negara? Pemimpin negara itu kalau banyak dosanya, Bapak Ibu sekalian, maka akan banyak musuhnya. Jadi mestinya pemimpin itu introspeksi diri gitu loh. Kenapa banyak rakyatnya nggak suka dia? Itu terlalu banyak dosanya. Betul. Jangan rakyat mulu yang disalahkan. Ini rakyat nggak tahu diri. Gitu. Udah bangun tol, bangun macam-macam, masih nggak percaya. Bukan. Ada dosa yang dilakukan oleh pemimpin. Ada hadis Nabi SAW. Kalau pemimpin itu tidak direstui oleh rakyatnya, biasanya banyak bencana yang muncul ketika dia menjabat tuh. Itu bisa kita baca setiap hari. Dikit-dikit bencana ini. Kenapa sih?
Karena pemimpinnya nggak direstui sama Allah itu. Pemimpin negaranya itu, pemimpin bangsa, pemimpin umat. Ya. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau memilih pemimpin yang soleh, yang jangan banyak dosanya. Oke, kita ini punya dosa semua, tapi minimal yang kurang dosanya lah. Yang nggak berani ngelakuin dosa itu. Jangan yang berani melakukan dosa yang kita pilih. Nah, ini bukan kampanye Bapak Ibu sekalian, ini nyampaikan Islam saya. Kenapa? Karena berpengaruh bagi bangsa, berpengaruh bagi alam yang kita tinggali ini. Alamnya itu gelisah, buminya itu gelisah. Orang kayak gini kalian angkat jadi pemimpin. Lalu kemudian buminya itu marah, marahnya gimana? Ada gempa lah, tsunami lah, macam-macam. Nah kita ini berkali-kali dapat tsunami, dapat gempa, tapi nggak pernah mengambil pelajaran. Karena yang kita angkat bukan ahli ibadah. Ada pemimpin baru menjadi pemimpin baru mau belajar sholat, Pak. Mau dipilih karena mau dipilih baru belajar pakai peci. Mau dipilih baru belajar baru lihat itu sajadah. Oh sajadah bentuknya gini gitu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita. Jangan yang kita lihat itu duitnya dan sebagainya. Lihat ibadahnya pertama kali. Kenapa? Dia akan memimpin bangsa, umat, rakyat ini gitu loh. Kalau dia dekat sama Allah, maka alam ini setuju dengannya gitu. Allah Subhanahu wa taala akan mendukung kepemimpinannya. Nah, ini pengaruh dosa. Jadi hati-hati kita dengan dosa ini, maksiat. Ini pengaruh yang ke-43. Wa a'zamuhu dararan lahu wa huwa syaitan. Di antara yang banyak akan membuat dia menjadi mudarat setan. Setan itu kan suka maksiat. Tapi kalau kita soleh takwa, setannya juga takut. Fa innal 'abda idza 'asa Allah taba'ada minhu al-malik biqadri tilka al-ma'siyah. Karena karena seorang hamba itu, kata Ibnu Qayyim, kalau dia bermaksiat, malaikat yang tadinya dekat sama dia menyingkir semuanya. Kita itu dijaga oleh malaikat. Satu orang itu bisa puluhan malaikat, Pak. Kalau kita bermaksiat, kabur semua itu malaikat. Karena malaikat itu anti maksiat. Sebaliknya setan mendekat. Biqadri tilkal ma'siyah. Sebesar maksiat yang dia lakukan. Jadi makin besar maksiatnya, makin jauh jaraknya malaikat dengan kita. Nah, kalau maksiatnya kecil, geser dikit malaikat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mungkin, hatta innahu la taba'ad anhu bil kadhiba al-wahida masafatan ba'ida. Bahkan malaikat itu bisa menjauh dari kita ketika kita satu kali bohong saja. Itu udah jauh banget jaraknya, menjauhnya. Mungkin jauhnya malaikat langsung sekilo, Pak. Jauhnya. Sekali dusta, coba berkali-kali dusta, hilang malaikat. Masya Allah, ini saya baru paham itu ya. Tatanazzalul malaikat dengan Pak Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi yang kayak gini-gini Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui. Wa fi ba'dil asar idza kadziba, di antara kata-kata para sahabat, al-asar namanya. Idza kadzaba al-'abdu taba'at minhu al-malak milan min nataini rihihi. Masya Allah. Kalau seorang hamba itu berdusta, maka malaikat itu akan menjauh darinya beberapa mil. Ya, beberapa mil dari aroma si hamba itu. Jadi ternyata maksiat itu beraroma busuk, Pak. Itu yang membuat malaikat jauh. Ada hadis Nabi menjelaskan Bapak Ibu sekalian, seandainya kalau kalian wudu, melihat ketika wudu, Pak, kita setelah melakukan dosa, wudu, lalu cuci wajah, itu kata Nabi, kalau kalian lihat air yang mengalir itu hitam sebenarnya, karena dosa yang dicuci oleh air wudu itu di muka kita. Air itu mengalir hitam, Pak. Cuma Allah nggak kasih lihat. Kalau kita dikasih lihat sama Allah, kira-kira wudu gak kita? Takut.
basuh tangan dosa tangan, itu airnya mengalir itu segala hitam. Basuh. Nauzubillah. Makanya itu manfaat wudu diantaranya menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi dosa kecil. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه هو أكبر من ذلك. Kalau satu kali dusta malaikat itu langsung menjauh beberapa mil, bagaimana kalau dosa besar, Pak? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wala yazalul malik yaqrabu minal abdi hatta yasira al-hukmu wat-ta'atu wal-ghalabat lahu. Fatawallahu al-malik malaikah fi hayatihi wa 'inda mautihi wa 'inda ba'tsihi. Malaikat itu akan mendekat kembali ketika dia taat kembali, ketika dia berdosa bertobat dari dosanya kembali. Dan malaikat terus menemaninya dalam kehidupan ini sampai di kuburnya, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Tuh. Ini memang malaikat itu diciptakan itu untuk berkhidmat bagi kita, itu untuk manusia. Makanya ketika diciptakan Adam kan suruh sujud malaikat, Pak. Kenapa disuruh sujud? Memang malaikat ini, ya kita ini sudah disiapkan oleh Allah untuk hidup di dunia, dan malaikat itu disiapkan oleh Allah untuk berkhidmat. Apa berkhidmat? Khidmat ini bahasa Arab tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya menservis kita gitu. Melayani kita, melayani. Jadi malaikat itu melayani kebutuhan kita. Ya nurunin hujan, ngatur hujan apa itu. Allah yang suruh pada malaikat. Menurunkan rizki dan sebagainya, Allah yang suruh. Ya. Tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita berperang melawan musuh itu malaikat yang namanya. Kayak Hamas sekarang itu berperang, Pak. Orang Yahudi itu teriak-teriak. Itu bukan hayalan Bapak Ibu sekalian ya. Tentara Israel teriak-teriak, takut gitu, ketakutan. Ada anak muda Israel jadi tentara, takut, lari. Diwawancara, kenapa kamu lari? Kenapa kamu takut? Saya melihat tentara itu berpakaian putih kayak hologram begitu, kayak hologram. Ditembak nggak mati, tak nggak mati. Tapi ketika dia nembak mati kita. Tuh, siapa itu? Gak mungkin Hamas kayak gitu. Malaikat Bapak Ibu sekalian. Coba malaikat ini sampai kita berperang menemani kita. Hanya kata Allah dalam surat Al-Anfal itu ya, wa anzala junudan lam tarauha. Kami turunkan tentara yang kalian tidak lihat. Siapa itu? Para malaikat. Ya, mumiddukum bi alfin minal malaika. Kami akan bantu kalian dengan 1000 malaikat. Jadi malaikat ini Bapak sekalian, dia akan dekat sama kita ketika taat. Hamas itu taatnya luar. Makanya Hamas itu kuncinya di situ. Kenapa mereka? Mohon maaf Bapak sekalian, saya singgung tentang Hamas sedikit. Karena saya banyak ngobrol dengan beberapa ulama dari Palestina, dari Gaza. Mereka itu nggak mau sedikit bermaksiat. Kalau satu kali maksiat itu bahaya. Mereka bisa dikalahkan sama Israel. Ini Israel, Pak, nomor sekian kekuatan intelijen, dan intelijen nomor 2 di dunia setelah CIA itu. Tentaranya itu nomor 6 kalau nggak salah di dunia. Ada yang bilang nomor 6, nomor sekian. Pokoknya dia nomor kekuatan dunia. Ketika perang lawan Arab, Arab itu 22 negara. Itu 6 jam kalah Arab. Negara Arab itu puluhan negara Arab kalah, termasuk Mesir, termasuk Saudi. Kalah negara Arab. Lawan Hamas udah 4 bulan gak kalah-kalah. Saya tanya kepada itu ulama Hamas dari Hamas tuh. Saya datang di Indonesia. Berapa sih jumlah tentaranya Hamas tuh? 36.000, Pak. Ya. 36.000.
Tentaranya Israel tahu nggak kita Pak? Coba searching di Google. 1.200.000. Tank Merkavanya aja itu hampir 2.000. Tapi hampir 1.000 udah habis. Diledakkan sama Hamas. 1 minggu yang lalu ada dari Gaza, ulama dari Gaza. Dia keluarganya di sana. Tadi dia hidup di sini. Ada juga imam masjid di Cibubur tuh, dia dari Gaza. Istrinya masih di Gaza. Kata mereka itu di Gaza 70% udah hancur semua. Yang bisa ditinggal itu tinggal 30%. Ya, mereka sekarang tinggal di lapangan-lapangan itu. Habis dibom sama Israel. Tapi dari Hamas itu nggak ada yang meninggal. 1-2 aja yang meninggal. Memang Israel tujuannya memang hancurkan gedung, Pak. Nanti mereka bangun lagi perumahan baru. Jadi memang tujuannya itu. Sekarang sudah ada proyeknya perumahan baru di situ. Jadi mereka sengaja ratakan dengan bom itu gedung-gedung, mati sama orang-orangnya. Nanti mereka bangun lagi pemukiman baru, Pak. Itu tujuannya. Jadi jangan salah paham kita. Jadi alasannya karena Hamas bersembunyi di situ. Enggak. Hamas itu terowongan, Pak. Terowongan itu Bapak Ibu sekalian lebih luas daripada atasnya. Gaza itu luasnya 360 km persegi. Gaza itu. Luas terowongan di dalam berapa, Pak? 500 km. Lebih luas terowongan daripada atas. Siapa yang gali itu? Orang Hamas, Pak. So, makanya ini pusing 7 keliling Israel. Diisi air laut terowongannya. Justru lautnya naik ke atas, mati orang Israel. Ini kalau nggak ditolong sama Allah, kira siapa yang nolong? Mereka tidak bisa bermaksud sedikit. Kata Abu Ubaidah itu, jangankan maksiat, kami lupa 1 hari kepada Masjidil Aqsa, lupa mengingat Masjidil Aqsa, itu maksiat bagi kami. Nggak ngingat 1 hari Masjidil Aqsa, nggak mikirin 1 hari Masjidil Aqsa, itu maksiat bagi kami. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian, padahal kewajiban membela Masjidil Aqsa itu bukan kewajiban Hamas doang, kewajiban umat Islam, karena kiblat kita yang pertama, Pak. Sampai kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Sedikit mereka bermaksiat bisa kalah, Pak. Kenapa negara Arab kalah dengan Israel? Banyak maksiatnya, bagaimana mau menang? Libya, Irak selesai, Pak, sama Amerika tuh. Tapi ini Hamas sudah 4 bulan bertahan. Kenapa? Karena mereka menjaga tidak bermaksiat. Jadi sehingga mereka ditolong terus oleh Allah, tolong oleh malaikat. Masya Allah. Ini kenyataan fakta Bapak Ibu sekalian ya. Kita jadi bukan anekdot ini. Kalau kita baca Quran dulu, diturunkan malaikat beribu-ribu. Itu bukan zaman dulu, sekarang terjadi di Hamas tuh. Subhanallah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari maksiat, dan mendekatkan para malaikat kepada dalam hidup kita, ya, menjaga kita tidak bermaksiat. Ini barangkali sekalian, semoga ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan, silakan. Sambil kita menunggu waktu show. Ada yang bertanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu. Iya. Bagus sekali. Sekecil apapun maksiat berakibat tadi ya dengan hidup kita. Lalu kita bertobat. Kalau kita bertobat, berapa lama Allah kembalikan kembali hati kita itu menjadi bersih? Bagus sekali pertanyaan.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya juga pernah pertanyaan begitu. Lalu saya rasakan dalam hidup saya, Pak. Coba, makanya hidup ini pengalaman itu luar biasa, Pak. Ternyata itu bergantung dengan orangnya. Jadi Allah kembali, normal kembali itu setelah kita bermaksiat, normal kembali, bahasa kita normal kembali, normal dari maksiat, normal malaikat kembali seperti semula, bantuan Allah seperti semula. Nah, baliknya itu tergantung orangnya masing-masing. Beda-beda ternyata. Tidak semua sama, Pak. Tergantung kebersihan hatinya dan tergantung kekuatan niatnya, keikhlasannya aja. Itu pun. Kalau kita langsung nangis, astagfirullahaladzim, ya Allah, nyesalnya betul-betul, nah, itu kembalinya cepat. Tapi kalau nyesalnya itu pelan-pelan, itu pelan-pelan juga, Pak, itu kembali normalnya tuh. Makanya para salafus soleh, para sahabat ini selalu, salaf itu menjadi contoh kita. Para sahabat, para tabi'in, mereka kalau melakukan dosa kecil itu, Pak, nangis satu hari, Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan bermaksiat, dia ngingat ini aja, ngingat kesalahannya, ngingat kelalaiannya sebelumnya, ngingat aja, nangis satu hari, Pak. Basah jenggot, nggak keluar rumah tuh, nangis aja. Satu hari itu kerjanya nangis. Pernah nggak kita khususkan satu hari nangis di rumah, Pak? Ya ada kita tuh. Satu hari itu nangis. Sampai para sahabat menjenguk, mana Abu Bakar Siddiq? Ketika datang, lagi nangis. Ditanya, kenapa engkau nangis? Ya Allah, kalian membebani aku dengan kekuasaan ini. Saya kalau mati saya khawatir apakah saya masuk surga atau tidak. Coba ngingat itu saja, ngingat tanggung jawabnya aja udah nangis begitu. Makanya ada seorang tabi'in, seorang sahabat, mohon maaf, Abu Darda namanya. Dia pulang ketika jalan-jalan gitu, sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal. Karena beliau ini sahabat yang muda. Pas masa tuanya itu para sahabat udah banyak yang meninggal. Sahabat-sahabat senior udah banyak yang meninggal. Nah, beliau masih hidup. Pulang di rumahnya tiba-tiba nangis. Nangis saja. Kata Ummu Darda istrinya, "Kenapa engkau menangis wahai suamiku?" Apa kata Abu Darda? Bagaimana saya enggak nangis? Gaya hidup di zaman Nabi, zaman para sahabat hilang. Dulu kita dosa kecil nangis, sekarang enggak ada, berkurang. Dulu kalau orang sholat, belum azan udah ada di rumah, di masjid semuanya, udah zikir semuanya, seperti surga itu masjid. Sekarang berkurang, kata Abu Darda. Jadi gaya hidup itu berubah. Kita juga begitu, Pak, gaya hidup kita tuh. Maksiat itu jadi biasa zaman kita tuh. Padahal nggak separah ini Abu Darda itu. Udah nangis. Bagaimana kalau dia hidup zaman kita, Pak? Mungkin nangis setiap hari, Pak. Nah, perlu kita biasakan. Pertanyaan bagus sekali. Jadi tergantung itu, Pak. Ada yang cepat, ada yang enggak. Kalau mau cepat itu gimana? Cepat. Kata Imam Nawawi, taubat itu diterima dengan 3 hal, dengan 3 syarat. Pertama, an-nadam, cepat nyesalnya. Jangan tobat sambal itu habis pedesnya lakuin lagi gitu. Nadam, menyesal. Yang kedua tuh al-azam, tekad. Ya Allah, mulai hari ini saya enggak mau lagi. Ada seorang tabi'in, sering saya ceritakan nih Bapak Ibu sekalian. Keluar dari rumahnya, enggak sengaja angkat kepalanya gini. Ngelihat orang perempuan lagi jemur, kelihatan rambutnya. Langsung dia azam, bertekad hari itu. Mulai hari ini saya enggak mau lagi angkat kepala lagi. Sampai meninggal dunia, tunduk begini terus. Enggak mau angkat kepala. 1 kali. Nah, bagaimana enggak cepat? Jadi tergantung. Kalau kita semakin nadamnya, penyesalannya kuat, tekadnya kuat. Lalu yang ketiga itu
mengembalikan hak dosa yang kita lakukan tadi. Kalau dosa kecil ya langsung istighfar, astagfirullah. Kalau dosa besar ya harus kembalikan haknya. Misalnya kalau dia berzina, dia harus dicambuk dan seterusnya. Kalau ada pemerintah, kalau nggak ada pemerintahnya dia harus minta maaf. Kalau dia mencuri, kembalikan yang dicuri. Dia makan riba, kembalikan. Keluarkan riba yang dalam hidupnya. Insya Allah doanya, dosanya dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan azab dan ujian, apakah tergantung juga kepada manusia itu kedekatan dengan Allah? Kadang-kadang orang Allah diuji pada azab. Bagus sekali. Apa perbedaan azab dan ujian? Jangan sampai azab kita bilang ujian. Yang pertama, azab itu ditujukan kepada muslim dan non muslim. Kalau ujian hanya muslim. Yang kedua, azab itu kalau dia ke non muslim itu azabnya ditunda nanti hari kiamat dia azab setelah turunnya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu sebelum turun Nabi Muhammad, mereka diazabnya di dunia, Pak. Jadi dengan turunnya Nabi Muhammad sebagai rahmat, mereka nggak diazab di dunia. Makanya Amerika mau LGBT mau seperti apa rusak juga nggak diazab. Nanti di akhirat. Nah, kalau orang Islam azabnya itu bisa di dunia. Kenapa? Karena azab itu bisa peringatan. Azab untuk orang Islam bisa peringatan, bisa membinasakan. Liyudhiqa ba'dahum ba'da ma 'amilu, kata Allah dalam surat Ar-Rum itu, la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab kepada sebagian dosa yang mereka lakukan agar mereka kembali sadar. Azab itu bisa menyadarkan. Adapun ujian, Bapak Ibu, ujian itu bagi yang beriman, bagi yang dekat sama Allah, bagi yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau nggak pernah ibadah terus bilang diuji, kata Kiai Zainuddin MZ, gimana sekolahnya kagak mau ujian gitu. Ya. Sekolahnya kagak tapi bilang ujian, kuliah kagak bilang ujian. Kalau kuliah kan nggak, kalau kuliah pasti ujian, kalau sekolah kan diuji. Ini nggak sekolah nggak kuliah bilang diuji. Ya, nah, ujian itu Bapak Ibu sekalian ada dua macam. Ada ujian untuk memberi peringatan, ada ujian meningkatkan levelnya. Meningkatkan level. Kita diuji nih Pak, sakit, usaha bangkrut, lagi diuji Pak. Kalau kita tidak bermaksud, cek apa dosa apa yang dilakukan. Kalau ada dosa berarti teguran. Ya, berarti teguran. Tapi kalau nggak ada dosa yang kita lakukan, kayaknya nggak, saya taat-taat saja dan seterusnya. Saya cek sedetail-detailnya, berarti lagi meningkatkan level kita di sisi Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibtum ahasiban nasu ayaqulu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan aku beriman tidak diuji? Makin tinggi imannya makin diuji, Pak. Liyazdada allazi amanu imana. Kenapa ujian itu? Agar supaya iman orang beriman itu bertambah. Lolos ujian. Naik terus. Tidak ada kenaikan pangkat, kenaikan derajat di sisi Allah tanpa ujian, Pak. Makin tinggi imannya, makin tinggi ujiannya. Makanya kata Nabi SAW, al-anbiya'u asyaddu ibtila'an. Para nabi itu paling tinggi, paling dahsyat cobaannya. Itu. Jadi kalau saya ini ujiannya berat sekali, berat, nggak ada ujian seberat saya, nggak ada. Malah nabi itu paling berat, nggak ada lagi yang berat lagi. Ya, kita itu ujiannya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi menaikkan derajat. Wallahu a'lam.
bisawab. Karena udah syuruk Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kepada saudara kita di Gaza. Ya, kenapa? Karena mereka butuh doa kita agar supaya malaikat itu turun semuanya untuk membantu mereka dan mengusir Israel dari Palestina insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma tsabbit aqdamahum wa saddid rumyahum. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma dawi jarhahum wa farrij kurbahum washfi mardahum wa mardal muslimin warham amwatahum wa amwatal muslimin. Allahumma alayka bi Israel as-suhyuniyin. Allahumma zalzil al-ardh tahta aqdamihim wa anzil ar-ru'ba fi qulubihim وأنزل الرعب في قلوبهم. اللهم أرسل إليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف معقول. اللهم يا منزل القرآن ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب أحزمهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وفرعون يا رب العالمين يا عزيز يا جبار يا منتقم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu Pak. Oh iya, siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Ibu, setelah selesai dengan salam suruh kita menikmati dalam siapan oleh panitia.